Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua, apa kabar? Alhamdulillah. Pertama-tama tentunya tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sayangnya kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu kembali di mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Dan selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Yang pertama Nadia, kemudian Terlinda, Aziz, kemudian Nia, Firsa, dan Latifah. Oke, baiklah Ananda semuanya, di pertemuan kali ini itu kita akan membahas tentang lembaga keuangan non-bank, yaitu lembaga pengelolaan zakat. Yang sebelumnya kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, itu lembaga keuangan non-bank yang berupa apa? Penggadaian syariah. Tentu Ananda sudah ingat. Masih ingat nggak penggadaian itu apa sih? Atau gadai itu apa? Apa gadai? Bentuk transaksi, utang piutang, harus ada jaminannya sampai utang lunas. Dan tentu Ananda pasti ingat di dalam lembaga penggadaian itu ada produk-produknya. Sehingga nggak produk dalam penggadaian syariah itu apa? Ya, gadai emas, kemudian PKB, sertifikat cicilan kendaraan, kemudian ada run bisnis namanya. Run bisnis itu berupa apa sih? Pinjaman modal ya, untuk pengembangan usaha, atau ada kurs syariahnya juga. Nah, itu tentang penggadaian syariah. Jadi penggadaian syariah ini adalah istilahnya banyak dipakai karena memberikan solusi tanpa ada apa? Ada keterikatan, karena ada gadai tadi. Jadi jaminannya jelas. Nah, sekarang kita tetap mempelajari tentang lembaga keuangan non-bank, dan salah satunya adalah lembaga pengelolaan zakat. Oke, sebelum masuk ke lembaga pengelolaan zakat, tentunya setelah mempelajari materi ini, itu Ananda nanti diharapkan mampu menjelaskan tentang lembaga pengelolaan zakat itu, pertilas, bastas, nanti itu capaian pembelajaran mata kuliahnya. Oke, sebagai pendahuluannya, zakat itu merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam. Berarti adalah suatu pilar yang penting. Kemudian untuk mencapai hal itu, maka dibikinlah lembaga pengelola zakat yang untuk memastikan pendistribusiannya merata dan adil dan tepat sasaran. Dengan cara pentingnya lembaga zakat ini dalam tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita masuk ke lembaganya, tentu kita harus tahu dulu apa itu zakat. Ini umat Islam harus tahu, wajib kan zakat. Nah, apa itu zakat? Zakat adalah ya kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta tentu yang dimiliki untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di sini ada kata harta tertentu, artinya tidak semua harta kita zakatkan. Harta apa aja yang bisa dizakatkan? Zakat itu ada dua. Pertama, zakat apa?
Zakat fitrah, kemudian zakat mal. Zakat fitrah ini yang dianggap wajib bagi umat Islam, dilakukan ketika kapan? Bulan puasa menjelang pembayarannya sebelum dilakukan sholat Idul Fitri. Kemudian zakat mal. Nah, ini yang sering masyarakat menganggap itu bukan wajib. Salah kaprah ya, kebanyakan masyarakat hanya menganggap zakat fitrah aja yang wajib. Zakat mal itu juga wajib. Apa contohnya zakat mal? Zakat mal itu kan zakat harta, berupa zakat pendapatan kalau Anda sudah kerja. Kemudian zakat apa lagi? Zakat emas. Zakat apa lagi? Ya, perkebunan, hasil tani, ada zakatnya juga. Dan yang bukan zakat itu yang tidak menghasilkan, misalnya rumah itu enggak wajib zakat, tidak ada zakatnya. Kemudian kendaraan tidak ada zakatnya, kecuali tanah yang kita dirikan bangunan, misalnya kos-kosan, kan nanti menghasilkan. Nah, itu akan kena zakat. Itu ya. Apa? Ya, tambang. Pokok yang menghasilkan. Oke, kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Nah, ada berapa golongan yang berhak menerima zakat tersebut? 8. Apa saja? Fakir miskin itu beda ya, fakir miskin ya, 2 orang itu. Fakir miskin, fisabilillah, mualaf, apa lagi? Musafir, pahlawan. Hamba saya enggak ya, sekarang di zaman modern ini enggak ada lagi kayak yang di zaman dulu ya. Itu 8 yang disebut dengan 8 asnaf ya, penerima zakat, atau yang disebut dengan mustahik. Yang memberikan zakat siapa namanya? Muzaki. Nah, itu ya, itu yang nanti ditentukan, yang menentukan siapa yang menerima zakat itu adalah yang mengelolanya. Yang mengelola zakat siapa? Ya, namanya apa? Amir ya. Oke. Nah, di dalam struktur kelembagaan zakat itu mulai dari pemimpin dulu. Jadi lembaga itu terbentuk harus dari pimpinannya, tidak bisa ujuk-ujuk terbentuk aja. Di dalam negara Indonesia yang menjadi pimpinan kita siapa? Presiden, atau amir kita adalah presiden. Jadi presidenlah nanti yang secara sah untuk membentuk lembaga itu, diturunkan dari presiden ke Kementerian Agama dulu. Kemudian Kementerian Agama baru bentuk lembaganya. Kalau lembaga pemerintah itu disebut dengan Basnas. Apa itu Basnas? Badan Nasional. Kemudian ada lembaga lainnya yang bukan pemerintah, itu LAS, lembaga amil zakat aja. Kemudian untuk menghimpun dana zakatnya ke lapangan, itu biasanya Basnas dibantu oleh apa? UPZ, unit pengelola zakatnya. Misalnya UPZ ini diinstruksikan oleh Basnas untuk menghimpun dana zakat pada instansi pemerintah, pada sekolah, kemudian pada instansi lainnya, BUMN dan lain-lain sebagainya. Itu ya. Oke. Nah, ini mungkin tadi materi sudah disampaikan semua. Mungkin ini ada beberapa bahan diskusi yang menarik yang bisa Ananda jawab. Salah satunya, mengapa zakat diwajibkan dalam Islam? Apakah cukup sebagai solusi kemiskinan? Nah, apa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan, Najila. Kemudian sosial dan memberi harta serta jiwa. Yang mewajibkan zakat untuk menciptakan keseimbangan sosial antara individu dan masyarakat. Namun zakat saja
belum cukup untuk menghapus kemiskinan jika tidak didukung oleh sistem ekonomi yang adil, pendidikan, dan politik. Itu ya, sudah bagus jawaban dari Nadia. Kemudian pertanyaan dua, bagaimana sistem pengolahan zakat di Indonesia saat ini? Apakah tidak efektif? Yuk, silakan Duta dulu ya. Jawabannya adalah Indonesia memiliki Basnas dan LAS atau Lembaga Amil Zakat resmi yang mengelola zakat secara profesional. Meski sudah membaik, efektivitasnya belum maksimal. Banyak masyarakat masih memilih membayar langsung karena kurangnya kepercayaan atau kurang informasi. Diperlukan edukasi dan transparansi agar penyaluran lebih merata. Ya, itu ya. Jadi pengolahan zakat di Indonesia itu sebenarnya sudah ada, cuma keefektifannya masih kurang tadi, karena tadi transparansinya masih kurang dan cara pengelolaannya juga belum maksimal. Ya, itu ya. Bukan secara konsumtif itu stagnan, hanya di situ aja. Tidak ada kelanjutannya nanti kalau hanya konsumtif. Jadi yang diinginkan itu adalah zakat yang produktif atau zakat yang memberdayakan masyarakat. Itu hasil diskusi kita. Ada pertanyaan dari materi kali ini? Ananda? Mana feedbacknya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oh. Terima kasih. Tentunya ini kan kita sudah belajar tentang materinya secara teorinya. Sekarang tugas Ananda untuk pertemuan selanjutnya adalah Ananda mencari lembaga zakat, misalnya Basnas atau LAS di lingkungan Provinsi Jambi, boleh, mungkin di luar juga boleh, dan lakukan wawancara ke pengurusnya, ke amilnya. Wawancaranya itu apa? Mungkin cara pengumpulannya, pendiskusiannya, penyalurannya, bagaimana? Apakah secara teori, ini kita belajar secara teori, nah praktek di lapangannya seperti apa? Itu ya, untuk kasusnya. Kemudian nanti minggu depan hasil wawancara Ananda itu Ananda tampilkan dalam bentuk presentasi. Itu kelompok yang minggu kemarin tentang penggadaian. Itu aja mungkin pertemuan kita. Jadi apa kesimpulan dari materi kita kali ini? Yang pertama itu adalah lembaga pengelolaan zakat berperan penting dalam kesejahteraan umat. Yang kedua, dibutuhkan penguatan kelembagaan dan sosialisasi zakat. Penguatan lembaga itu berarti Basnasnya harus dibentuk sumber daya yang bagusnya, kemudian yang profesionalnya, yang amanahnya itu di lembaga. Kemudian sosialisasinya apa? Edukasi tadi ke masyarakat supaya literasinya meningkat masyarakat. Kemudian yang ketiga, sinergi antara Basnas, LAS, dan masyarakat sangat diperlukan. Jadi ketika lembaga ini sangat menentukan keoptimalan penyaluran zakatnya nanti. Ketika maksudnya supaya apa? Agar Basnas dan LAS ini tidak tumpang tindih tugasnya nanti. Kemudian agar masyarakat juga tahu kemana mereka mengeluarkan zakatnya. Gitu ya. Mungkin itu aja materi kita kali ini. Kalau memang tidak ada mau ditanyakan, Ibu cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Kalau ada salah dan khilaf dalam penyampaian, Ibu mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.